Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sally Fitriana Agustin, mahasiswa PPG Daljab 2022 tahap 1. Saya akan mempresentasikan LK 3.1 atau menyusun break practice. Menyusun cerita pendek baik atau best practice menggunakan metode STAR atau situasi, tantangan, aksi, refleksi hasil, dan dampak terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Lokasi yang diambil SMA 11 Bekasi, lingkup pendidikan sekolah menengah atas. Tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatkan hasil belajar siswa, khususnya mata pelajaran sosiologi, materi fungsi lembaga keluarga melalui model pembelajaran based learning. Project based learning. Penulis Sally Fitriana Agustin, tanggal 15 September 2022. Kondisi yang menjadi latar belakang kenapa proyek ini diambil. Belum maksimalnya pemanfaatan model pembelajaran inovatif, sehingga kegiatan mengajar hanya pada teacher center dan membuat pembelajaran cenderung monoton, sehingga tidak dapat menggali potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Dengan menggunakan PJBL ini dalam pembelajaran akan memberikan kesempatan pada siswa untuk memperdalam pengetahuannya sekaligus untuk mengembangkan kemampuan melalui kegiatan problem solving dan investigasi. Model pembelajaran PJBL dibangun di atas kegiatan pembelajaran dan tugas nyata yang memberikan tantangan bagi siswa terkait dengan kehidupan sehari-hari untuk dipecahkan secara berkelompok. Peran guru dalam menerapkan PJBL tidak hanya fokus pada hasil akhirnya, namun lebih menekankan pada proses bagaimana siswa dapat menekankan pada proses memecahkan masalah, dan akhirnya dapat menghasilkan sebuah produk. Model pembelajaran PJBL ini membuat siswa mendapatkan pengalaman yang sangat berharga dengan berpartisipasi aktif dalam pengerjaan proyeknya. Mengapa praktek ini penting untuk dibagikan? Alasannya adalah untuk guru sangat berperan dalam proses pembelajaran, khususnya dalam merancang pembelajaran yang inovatif bagi peserta didik, yang dimulai dari pengembangan media pembelajaran yang menarik sampai penentuan model pembelajaran yang tepat dan disesuaikan dengan karakteristik muatan pembelajaran agar peserta didik lebih aktif dan kreatif dalam mengembangkan potensinya di kelas, yang pada akhirnya nanti dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Dengan menggunakan model pembelajaran project based learning ini dan video pembelajaran melalui PPT dapat menarik belajar peserta didik sehingga dapat meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran sosiologi. Berikutnya, apa yang menjadi peran dan tanggung jawab dalam hal ini? Yang menjadi peran dan tanggung jawab adalah guru yang melaksanakan tugas mengajar dengan mengawali kegiatan dengan merancang perangkat pembelajaran yang bermanfaat bagi peserta didik dengan mengikuti perkembangan zaman seperti pada saat ini. Kita telah memasuki era pembelajaran abad 21 dengan menggunakan model pembelajaran yang inovatif. Saya juga harus introspeksi diri jika pembelajaran yang akan saya lakukan kurang maksimal. Pembelajaran ketika hasil belajar yang dimiliki oleh peserta didik rendah karena terkadang faktor tersebut bukan hanya berasal dari peserta didik, melainkan dari guru itu sendiri. Untuk itulah, guru harus kreatif dan inovatif dalam merancang pembelajaran yang menarik dan bermakna bagi peserta didik. Tantangan untuk mencapai tujuan adalah waktu yang terbatas dalam pembuatan proyek dari perencanaan hingga menghasilkan sebuah produk. Yang terlibat adalah 36 siswa dari kelas 10-8 dan guru sosiologi. Langkah yang dilakukan dalam menghadapi tantangan atas adalah membutuhkan waktu persiapan yang tidak sedikit dan belum lagi ada biaya yang akan dikeluarkan pada proses pelaksanaan proyek. Strategi yang dilakukan adalah merencanakan pembuatan proyek hingga menghasilkan sebuah produk dengan menyiapkan bahan materi, kuota, dan device yang mendukung. Refleksinya adalah dari hasil yang dilakukan dengan mengembangkan metode PJBL, meningkatnya kreativitas dan hasil belajar siswa melalui model pembelajaran yang inovatif. Langkah dari penerapan model PJBL ini dimulai dari tahap penentuan pertanyaan esensial, mendesain produk, menyusun jadwal, pembuatan proyek, kemudian memonitor keaktifan dan perkembangan proyek, hingga menguji hasil dan evaluasi pengalaman belajar. Hasil dari model pembelajaran PJBL ini ternyata sangat efektif dalam
meningkatkan kreativitas dan hasil belajar siswa. Ini dapat dilihat siswa dapat menghasilkan produk dengan baik dan hasil belajar siswa meningkat 90% di atas KKM. Sehingga dapat disimpulkan pembelajaran ini berhasil. Respon dari teman sejawat pun terkait pembelajaran ini sangat positif dan tertarik untuk mengadopsi keberhasilan dalam pelaksanaan PPL Aksi 2 ini. Faktor keberhasilan yang lain adalah membantu menganalisis kemampuan siswa untuk belajar secara mandiri serta bernalar kritis dalam mengaplikasikan ilmu-ilmu yang sudah didapat dalam konteks kehidupan sehari-hari, serta siswa dapat memecahkan masalah dan mengimplementasikan pengetahuan baru mereka yang dialami dari aktivitas proyek. Project-based learning menekankan pada berbagai masalah-masalah kontekstual yang akan dialami oleh peserta didik secara langsung dari proyek atau kegiatan yang mereka lakukan. Pembelajaran yang diperoleh adalah keseluruhan proses aksi. Inilah saya dapat feedback yang positif dari siswa dan guru dalam penerapan model PJBL. Dan penerapan model pembelajaran ini akan terus dikembangkan untuk meningkatkan kompetensi untuk kemudian proses pembelajaran dari segi materi, media, model, dan instrumen penilaian sehingga dapat membuat pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa dan siswa dapat mengembangkan talenta atau kreativitas dalam proses pembelajaran dan kehidupan nyata di siswa nantinya. Demikianlah best practice yang saya paparkan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.